Lagi bro, Point Break adalah film aksi thriller yang disutradarai oleh Erikson Core yang dirilis pada tahun 2015. Film ini mengisahkan tentang seorang atlet olahraga ekstrim, Johnny Utah, yang menjadi seorang agen FBI. Dia ditugaskan menyelidiki aksi kejahatan perampokan yang dilakukan sekelompok atlet olahraga ekstrim. Untuk itu, dia harus melakukan penyamaran dan masuk ke dalam kelompok pecinta olahraga ekstrim tersebut. Penasaran dengan aksinya? Mari kita lanjut. Film ini diawali dengan aksi dua sahabat yang melintasi perbukitan curam dengan motocrossnya. Mereka adalah Johnny Utah dan Jeb. He's working for a living. Yeah, well. Utah berhasil mendarat dengan sempurna, sedangkan Jeb melampaui kolom batu tunggal dan tewas jatuh ke jurang. 7 tahun kemudian, Utah mengikuti pelatihan agen FBI. Lanjut, Utah mengikuti salah satu tes, yaitu pengarahan dari Winston, kepala biro. Di sana diperlihatkan aksi perampokan 3 orang yang mengendarai motor di puncak gedung lantai 100. Mereka merampok berlian senilai 100 juta dolar, dan para keamanan gagal menangkap mereka. Karena para perampok itu sangat cerdas dan mempunyai keahlian tidak biasa. Mereka kabur dengan berlian itu, kemudian memberikan semuanya kepada orang miskin di daerah kumuh di Mumbai. Winston meminta kepada semua agen untuk membuat sebuah teori, orang macam apa para perampok ini dan apa tujuan mereka sebenarnya. Lanjut, kita diperlihatkan aksi pembajakan pesawat pengangkut uang dengan jumlah jutaan dolar. Lagi-lagi, uang itu hanya dijatuhkan di pemukiman kumuh di Meksiko. Lanjut, setelah kasus pembajakan itu masuk ke kantor FBI, Utah bergegas memeriksa kasus tersebut. Setelah menemukan yang dia cari, Utah mendatangi kantor Winston. Utah lalu mengutarakan teori yang dia temukan, bahwa kasus di Mumbai, Meksiko, dan satu lagi kasus penebangan kayu internasional yang terbakar di Sungai Kongo, semua berkaitan dan dilakukan oleh orang yang sama. Lanjut, Utah menjelaskan perampokan itu bukan demi uang, tapi demi satu tujuan, yaitu Ozaki 8. Ini adalah sebuah ajaran spiritual untuk menghormati alam, menantang 8 siksaan alam untuk menuju nirwana. Sepanjang sejarah Ozaki 8, belum ada yang pernah menyelesaikannya. Bahkan Ozaki si pencetus sendiri tewas pada siksaan ketiga. Bahkan banyak orang yang hanya menyelesaikan satu tantangan saja membuat diri mereka tewas. Tapi kelompok ini sudah menyelesaikan 3 tantangan dengan mulus. Yang pertama, kemunculan kekuatan, diwakili dengan pembakaran di Sungai Kongo. Yang kedua, kelahiran langit, diwakili dengan terjun dari Gunung Everest. Yang ketiga, kebangkitan bumi di Meksiko, diwakili dengan mensejahterakan masyarakat kumuh di Meksiko dengan hujan uang yang mereka buat. Artinya mereka ini memiliki keahlian dan bakat luar biasa karena sudah menyelesaikan 3 tantangan dengan mudah. Setelah itu, Utah memaparkan prediksinya kalau kelompok ini akan beraksi lagi menyelesaikan siksaan keempat, air kehidupan. Sistem keamanan melacak tekanan rendah di Atlantik, badai besar di pantai barat Perancis dengan ombak besar. Di sanalah tempat siksaan alam keempat dilakukan. Lanjut, Utah melakukan presentasi di hadapan para petinggi FBI tentang teori Ozaki 8 yang berhubungan dengan para perampok tersebut. Namun mereka menolak semua yang dikatakan Utah.
Semua orang menganggap tidak masuk akal. Tapi Winston berbeda. Dia mempercayai teori Utah. Jadi dia memberikan ID sementara kepada Utah dan menyuruhnya pergi ke Perancis untuk menemui agen Papes guna mencari keterkaitan aksi perampokan tersebut dengan OZK-8. Lanjut di pantai barat Perancis, Utah bertemu dengan agen Papes. Mereka lalu pergi ke tengah laut menuju lokasi gelombang besar. Ketika sampai, Papes dan Utah menemukan sudah banyak peselancar berada di sana. Utah pun juga bersiap dengan selancarnya ditarik oleh speedboat ke tengah ombak. Selain dirinya, juga ada satu orang lagi menuju ombak tersebut. Namanya Body. Ternyata Utah di atas kapal, Utah bertemu dengan gadis bernama Samsara. Setelah perkenalan singkat, Samsara mengajak tanpa diduga, Utah terjebak di bawah ombak dan tenggelam. Namun, Body yang hampir menaklukkan ombak tersebut memilih terjun ke air dan menyelamatkan Utah. Lanjut, Utah terbangun di kapal pesiar dengan Body dan kawan-kawannya. Body lalu mengajak Utah berkeliling sebentar, membiarkannya menikmati pesta di kapal pesiar tersebut. Tanpa sengaja, Utah berenang bersama. You want to have a bath? Yeah. How do I stop looking? Pagi harinya, saat Utah terbangun, di sana sudah ada Body menunggunya. Mereka lalu mengobrol tentang tujuan hidup dan OZK-8. Lanjut, kita diperlihatkan Papes dan Utah naik mobil menuju bandara. Karena Utah tidak menemukan keterkaitan antara perampokan dengan OZK-8, Papes berniat mengirim Utah pulang. Tapi Utah mengatakan kalau dia mendengar pembicaraan Body tentang sesuatu yang akan terjadi di Paris. Malam harinya, Utah pergi ke tempat Body. Di sana, dia disambut dengan ritual pertarungan untuk sekedar menguji ketangguhan. Meski Utah kalah, dia tetap ditawari untuk ikut ke pegunungan Alpin oleh Louis, salah satu bawahan Body. Mereka akan menantang siksaan alam nomor 5, hidup untuk menang. Lanjut, mereka berempat, Utah, Body, Souther, dan Roach, mendaki pegunungan Alpin. On this, right? Sure. Or you'll hit your point, word slave. Turning around. Setelah sampai di puncak, mereka bermalam di sana. Malam itu, Body dan Utah berbicara banyak tentang OZK-8. Intinya, tujuan Body hanya menghormati alam, memberi kembali kepada alam. Itulah kenapa setiap aksi perampokan hasilnya tidak diambil semua, lebih banyak diberikan kepada alam. Berbeda dengan OZK-8 sendiri yang lebih ke arah spiritual, yaitu tentang menuju nirwana atau surga. Pagi harinya, mereka berempat bersiap melompat menggunakan wingsuit. Di sini kita diperlihatkan olahraga yang sangat ekstrim, yaitu terbang menggunakan wingsuit melintasi celah perbukitan. Kesalahan sedikit saja, akibatnya kehilangan nyawa. Sampai di sini, Utah terlihat berhasil menjadi salah satu dari kelompok Body. Lanjut, mereka menuju markas peristirahatan di tengah hutan. Di sana, sudah ada Samsara menunggu mereka. Saat itu juga diadakan jamuan makan untuk menyambut secara resmi bergabungnya Utah dalam kelompok Body. Let's eat. Yeah. Lanjut, kita diperlihatkan di atas puncak gunung es, siksaan alam nomor 6, kehidupan es. Terlihat mereka berada di puncak gunung es. Siksaan ini adalah menuruni gunung es dengan snowboard, lewat jalur yang tidak pernah dijamah manusia, yaitu melewati tebing bebatuan yang bersalju. Di sini Utah lebih dulu meluncur, kemudian diikuti yang lainnya. Setelah sampai di sebuah ujung tebing, mereka berhenti. Karena di bawah sana jalurnya semakin ekstrim.
Rhodes memanggil helikopter untuk menjemput mereka. Namun tanpa diduga, Utah malah meluncur ke bawah menantang jalur maut tersebut. Body yang merasa tertantang juga meluncur bersama Sauder dan Rhodes. Sialnya, salah satu teman Body bernama Sauder kehilangan jalur dan jatuh hingga tewas. Utah yang merasa bersalah berniat menyelamatkan Sauder, namun Body melarangnya. Karena itu adalah pilihan Sauder, itu adalah jalurnya sendiri, jadi tidak perlu ada yang disalahkan. Intinya, setiap orang di kelompok bertanggung jawab dengan nyawa mereka sendiri. Kalau tewas, ya tewas saja, tidak perlu ada yang disalahkan. Malam harinya, jasad Sauder dikremasi di tengah pesta di kediaman Al-Farik. Jadi Al-Farik ini adalah sponsor dari setiap aksi menantang maut yang dilakukan Body dan kelompoknya. Lanjut, Utah yang sendiri di kamar didatangi Samsara. Di sini Samsara menceritakan tentang masa lalu Body. Selanjutnya, maaf adegan ini disensor. Lanjut, Utah menemui Papes di sebuah pelabuhan. Di sini, Papes menagih hasil investigasi tentang Body. Namun Utah meminta waktu lebih untuk membuktikan bahwa Body adalah dalang dari perampokan tersebut. Utah kembali mendatangi kelompok Body karena dia sudah berjanji untuk ikut mereka. Mereka lalu pergi ke atas tebing yang di bawahnya terlihat kawah tambang emas. Di sini, Body merencanakan sesuatu dengan bahan peledak, yaitu memberi kembali kepada alam. Selanjutnya, Body dan Utah mengikuti iring-iringan truk pengangkut emas. Sementara yang lain memasang bom di atas tebing. Lalu Body menabrak salah satu mobil di depan iring-iringan hingga semuanya berhenti. Di sini Utah mencoba menolong para supir truk yang selamat dan mengakui kalau dirinya adalah FBI. Namun Body tidak menghiraukan Utah. Dia tetap menekan pemicu ledakan. Body kabur menggunakan sepeda motor yang diikuti oleh Utah di belakangnya. Di sini, Body mengatakan, sejak awal pertemuan di Paris, dia sudah tahu kalau Utah adalah seorang agen FBI. Dia membiarkan Utah masuk hanya untuk menyelamatkannya. Menyelamatkan di sini artinya menentukan jalur sendiri tanpa kekangan orang lain. Mendengar perkataan Body, Utah membiarkannya pergi. Lanjut di kantor FBI, di sini Utah diinterogasi tentang semua yang dia temukan saat bersama Body. Utah menceritakan semuanya yang dia alami, kecuali saat dia membiarkan Body pergi. Tiba-tiba terlihat sekelompok orang berbaju hitam di CCTV. Mereka sedang menaiki gunung dengan motor. Dan Utah langsung menegaskan kalau itu adalah kelompok Body. Mereka akan merampok bank. Karena setiap aksi yang mereka lakukan selalu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Karena Al-Farik tidak selalu membiayai semuanya. Di sini Utah harus mengambil pilihan. Dia berpihak pada siapa. Lanjut Utah pergi ke puncak gunung dengan Papes. Setelah sampai di bank puncak gunung, terjadi baku tembak antara polisi dan kelompok Body. Di tempat ini, Rhodes tertembak dan tewas di tempat. Sementara Body berhasil kabur menaiki motor. Body terus berlari dan masuk ke dalam gondola. Utah yang nekat melompat ke atas gondola. Yang kemudian dia berhasil masuk dan menembak Body. Ternyata itu bukan Body. Yang ditembak Utah adalah Samsara. Utah marah sekaligus sedih karena perasaannya pada Samsara adalah nyata. Dia mencintai Samsara. Lanjut di stasiun kereta, di sana terlihat Body yang berdiri di seberang peron. Ketika hendak dikejar Utah, tiba-tiba kereta lewat dan Body pun sudah pergi. Kembali di kantor FBI, terlihat semua orang kebingungan karena tidak bisa menebak di mana selanjutnya Body akan muncul. Saat semua orang putus asa, Utah kembali menelaah semua bukti yang ada. Pada akhirnya dia menemukan sesuatu yang membuat semua orang terkejut. Itulah tempat siksaan ketujuh, menguasai 6 nyawa. Panjat tebing tanpa pengaman di Angel Falls, Venezuela. Utah yakin karena Amerika tidak punya koneksi dengan Venezuela. Jadi dia sangat yakin Body pasti memilih tempat itu untuk melancarkan aksinya. Setelah keputusan dibuat, Utah dan agen Papes pergi ke Venezuela. Di sana terlihat air terjun yang sangat tinggi. Di bawah tebing, Body dan Lois bersiap untuk memanjat. Tiba-tiba Utah muncul dari kejauhan. Melihat itu, Body dan Lois tetap melanjutkan aksi mereka.
Di pertengahan jalur, Louis yang sudah tidak kuat lagi pasrah dan melepaskan pegangannya. Louis tewas seketika, sedangkan Body terus menuju puncak dan Utah mengikutinya. Utah berhasil mengejar Body sampai ke puncak. Namun di sini Body menjatuhkan dirinya yang juga diikuti oleh Utah. Di sini Utah berhasil selamat sedangkan Body menghilang. Lanjut, agen Pappas memberikan lencana resminya sebagai agen FBI dan meminta Utah untuk menyelesaikan semuanya. Utah mengatakan kalau Body sengaja terjun dari tebing karena dia sudah tahu siksaan terakhir nomor 8. Tindakan kepercayaan terakhir. Lanjut, 7 bulan kemudian, di tengah badai Samudra Pasifik, sebuah kapal kecil sedang mengarungi badai. Utah turun ke kapal dan mencoba membujuk Body untuk berhenti, namun Body bersikeras melakukannya. Itu adalah jalur keyakinannya. Utah tersentuh dan membiarkan Body melakukan aksi terakhirnya tersebut. Let me complete it. Pada akhirnya, Body tewas ditelan ombak ganas Samudra Pasifik. Lanjut kita melihat Utah di puncak gunung es dan menuruni gunung salju itu dengan snowboardnya. Utah melanjutkan karirnya sebagai salah satu agen FBI terbaik di masanya. Wow, ending yang sangat indah.